Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Minggu 15 September 2024 kita boleh bersama-sama dalam ibadah online dari Gereja BMC yang ada di kota New York. Ya, senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel ya. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang berbahaya. Ya, ada dua hal yang berbahaya, yaitu diabetes dan asumsi. Diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Maka itu jangan banyak makan coklat, bisa dihindari permen dan lain sebagainya. Asumsi itu mengapa berbahaya? Karena asumsi adalah ibu dari segala kesalahan. Jadi hati-hati kalau bermain dengan asumsi ya. Dan kemudian ada dua cara menghadapi masalah, yaitu menghindarinya atau menghadapinya. Menghindari dari suatu masalah akan memperpanjang rasa sakit. Menghadapinya, maka akan membawa kepada penyelesaian. Ya, ada dua kelompok orang yang tidak akan pernah mau mendengarkan kita. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Ya, jadi kalau ada orang yang jatuh cinta, jangan coba-coba kita memberi nasihat. Yang kedua, yaitu orang yang merasa hidupnya sudah mapan. Saya ketemu dengan anak muda yang hidupnya sudah amat sangat mapan. Dia nggak bekerja, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian saya tanya, kok kamu nggak bekerja? Kamu kan masih muda ya, belum menikah. Terus dia bilang gini, untuk apa saya kerja, Pastor? Ya supaya kamu punya duit, ya kan? Untuk apa duit itu, Pastor? Gitu. Loh, emang kamu nggak butuh duit? Enggak, Pastor. Jadi kamu ngapain tiap hari? Mainan game, Pastor, sama nonton Netflix katanya ya. Jadi orang yang sudah mapan seperti ini juga nggak bisa diberitahu. Ada dua sumber kebijaksanaan, Bapak Ibu sekalian, yaitu pengalaman pribadi dan nasihat firman Tuhan. Yang pertama, mengajarkan kita tentang luka, dan yang kedua, mengajarkan kita tentang pengertian. Ya, dan hari ini kita berbicara tentang pertumbuhan. Ada dua macam pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan yang menguntungkan, dan yang kedua adalah pertumbuhan yang merugikan. Ternyata ada pertumbuhan yang merugikan. Pertumbuhan yang merugikan itu, Bapak Ibu sekalian, sangat berbahaya karena dapat menggerogoti dan merusak baik tanaman maupun kerohanian kita. Seperti benalu yang nampaknya tidak berbahaya, namun secara perlahan-lahan itu dapat mematikan tanaman induknya. Pertumbuhan yang merusak ini, Bapak Ibu sekalian, dapat merugikan hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Maka itu, pagi ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan satu tema, membasmi benalu dalam hati. Ya, bersama-sama ucapkan 2, 3, membasmi benalu dalam hati. Saya akan tampilkan sebuah gambar. Ini gambar saya ambil dari halaman belakang di rumah saya ini, Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada daun yang cukup besar, sedangkan di sebelah kiri ada daun yang kecil yang terlilit seperti dililit oleh kabel. Yang kanan ini namanya benalu, Bapak Ibu sekalian. Yang kiri ini namanya ranting dari pohon cemara ya. Seumur-umur saya baru di sini tahu ternyata di tengah-tengah tanaman pohon cemara ada benalunya, Bapak Ibu sekalian. Dia tuh seperti kabel ya, kemudian akan melilit batang pohon cemara itu,
Dan kalau ini tidak segera ditangani, maka kemudian pohon cemara itu daunnya akan menjadi kuning dan tak lama kemudian coklat, setelah itu mati, Bapak Ibu sekalian ya. Padahal pohon cemara itu dikenal dengan nama evergreen, artinya senantiasa hijau ya. Kami kaget melihat ada sebagian batang pohon cemara di belakang rumah ini mulai menguning. Waktu diperhatikan ternyata ada benalunya ini. Dan waktu kemudian kami tarik, kami potong, maka benalunya tidak kelihatan ya. Tetapi tahun depan kemudian muncul lagi ya. Waktu dilihat ya, kami perhatikan dengan seksama, dengan teliti, ternyata benalu ini aduh akarnya udah gede banget ya. Sampai hari ini saya kerepotan untuk membongkar sampai ke akarnya, tapi saya sudah berhasil memotong benalu ini sampai kepada mata kakinya. Sebab kalau nanti saya bongkar sampai ke akarnya, itu mungkin bisa merusak pagar dan lain sebagainya. Benalu itu memang nampaknya kecil, Bapak Ibu sekalian ya, tapi kalau mulai dari kecil tidak segera ditangani, maka benalu itu akan semakin besar dan akan merusak. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang benalu yang ada di dalam hati ya. Kalau benalu ini kita biarkan, maka akan bertumbuh dan luar biasa merusaknya. Yang pertama yaitu benalu yang bernama ego ya, itu adalah pertumbuhan daripada ego. Ini hal yang tidak baik Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia versi yang kedua dikatakan begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan kata mementingkan diri sendiri dan segala macam perbuatan jahat. Seperti mata uang, Bapak Ibu sekalian ya. Ada sisi sebelah satunya dan ada sisi sebelah lainnya. Jadi ego atau mementingkan diri sendiri pasti disertai dengan segala macam perbuatan jahat. Bersama saya ucapkan segala macam. 2, 3, segala macam. Segala macam apa? Segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu sekalian boleh bilang perbuatan jahat apa saja ya. Itu sumbernya daripada ego dan mementingkan diri sendiri, baik itu kejahatan seksual, kejahatan bidang ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau apa saja Bapak Ibu sekalian. Itu semua sumbernya daripada ego. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, karena kalau kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau. Jadi orang yang ego, Bapak Ibu sekalian, ya, mementingkan diri sendiri, hidupnya pasti kacau. Maka itu pagi ini, mari kita akan basmi, kalau kita periksa, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada benalu atau ego di dalam hati kita, inilah kesempatan yang baik supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, dan tahun ini 2024 kita bisa mengalami pertumbuhan dan tuaian yang berlimpah-limpah, baik dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam karir, dalam ekonomi, dan lain sebagainya ya. Dan di sini dikatakan selanjutnya, Yakobus 3 ayat 16 tadi, dan kamu masih bisa melakukan kejahatan apa saja. Kalau dari terjemahan yang pertama tadi, segala macam perbuatan jahat, di sini dikatakan hidupmu akan jadi kacau,
dan kemudian melakukan kejahatan apa saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ego yang tumbuh tanpa kita berhasil mengendalikan itu akan memperdaya diri kita sehingga kita merasa lebih besar daripada apa yang kita kira. Ego itu saya sering bilang begini, orang yang ego itu maunya dia menjadi pusat alam semesta. Beberapa hari yang lalu, saya ini kan punya kebiasaan yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan buruk saya itu adalah saya tidak pernah mau menerima telepon yang tidak ada di nomor daftar telepon saya. Saya ini sebetulnya cukup rapi untuk mendata ini ya, semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya punya semua nomor teleponnya ya. Bahkan sebagian besar saya punya tanggal lahirnya, sehingga kadang-kadang kalau pelayanan dari soft gereja lupa untuk mengirimkannya atau karena sesuatu dan lain hal tentang ulang tahun Bapak Ibu sekalian, maka saya akan tetap bisa mengingatnya dan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun ya. Jadi hampir 100% itu saya punya data nama dan nomor telepon serta tanggal lahir dari jemaat Tuhan. Beberapa yang sudah tidak bergereja di BMC New York karena sesuatu dan lain hal, keluar kota misalnya ya, saya tetap akan stay supaya nomor teleponnya ada di nomor telepon saya. Termasuk di sini kan ada yang agak jauh nih, Suni ya, Suni itu kan di kayaknya di aduh jauh banget gitu ya kan, di daerah Chicago atau mana ya, maaf agak lupa saya ya. Kemudian Timotius Gunawan Susilo ini kan ada di Vegas, Pak Daud di California ya, saya punya nomor teleponnya. Ada Ibu Veronica Lili di Surabaya. Saya belum pernah ketemu dengan beliau ya secara langsung, tapi secara Zoom beliau adalah salah satu jemaat yang cukup setia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada orang telepon saya beberapa kali ya. Saya biasanya setelah telepon itu selesai, saya akan periksa voicemail-nya ya, mungkin ada sesuatu yang emergensi. Kenapa saya nggak mau angkat telepon? Karena kadang-kadang juga banyak iklannya dan kemudian orang yang berbahasa yang lain yang saya nggak bisa mengerti sehingga saya nggak mau angkat telepon itu. Dan kemudian orang yang telepon saya beberapa kali dia bilang gini, halo Pastor Yosua, kenapa telepon saya tidak diangkat katanya, ya kan? Terus saya langsung balik, halo, apa kabar? Mohon maaf, saya tidak mengangkat telepon Anda karena saya tidak tahu Anda siapa. Boleh tahu Anda ini siapa? Saya akan menelponnya kembali. Dan saya dicuekin, Bapak Ibu sekalian. Ya udah, nggak apa-apa, ya kan? Tapi saya bilang orang ini adalah orang yang ego. Dia nggak mau menampilkan dirinya. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, ya profile picture saya tampilkan supaya orang tahu siapa diri saya dan siapa istri saya. Ya. Nah, kembali ke soal ego, Bapak Ibu sekalian. Ego itu seperti sebuah kapal, ya, dan kemudian ada bocor alusnya, ya. Itu kalau bocornya nggak segera ditambal, maka lama-lama kapal itu akan tenggelam. Ego itu akan membuat masa depan kita bukan cerah, tapi membuat masa depan kita jadi suram. Padahal Tuhan berkehendak kita ini kehidupan kita terus naik, naik, dan naik. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kehendak Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita tahu Raja Saul, Bapak Ibu sekalian, Raja Saul itu dipilih Tuhan
untuk menjadi raja yang pertama kali bagi Israel. Ya, panggilannya jelas, dia menjadi raja, sudah dilantik jadi raja, punya kerajaan, punya tentara, punya rakyat. Satu kali dalam peperangan melawan orang Filistin, di situ ada Goliat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian muncul anak kecil yang masih imut-imut, namanya Daud, ya. Daud, dia nggak termasuk anggota kerajaan, dia nggak masuk tentara Israel. Tapi kita tahu kisah Daud. Daud dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud menjadi terkenal, dielu-elukan, dipuja-puji oleh anggota kerajaan atau warga negara kerajaan Israel. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Jadi Daud kemudian apa, Bapak Ibu sekalian? Iri hati, ya, egonya muncul, ya. Iri hati itu kalau positif itu bagus, Bapak Ibu sekalian. Tapi Daud iri hatinya terus jealous, negatif, egonya muncul. Tadi udah kita pelajari bahwa ego itu adalah sumber dari segala kejahatan. Apa yang dikerjakan oleh Saul? Dia berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud. Dan kita tahu akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja. Dan dia mati secara mengenaskan. Dari mana? Dari ego, ya, dari ego. Nah, di sini saya tampilkan foto seorang wanita yang namanya Elizabeth Holmes. Ya, tadi sebelum sebelum ibadah ini dimulai, saya tanya beberapa teman dan ternyata ada yang tahu ini. Elizabeth Holmes, dia adalah pendiri perusahaan yang namanya Theranos, Bapak Ibu sekalian, ya. Elizabeth Holmes itu yang memproklamirkan dirinya penemu bahwa dalam teknologi kesehatan dengan setetes darah saja maka orang bisa diketahui sakit penyakitnya apa, ya. Dia sangat terkenal, Bapak Ibu sekalian. Usianya pada waktu ini diperkenalkan itu umurnya 19 tahun, ya. Seorang remaja putri yang hebat, ya. Dan kemudian dia digadang-gadang sebagai seorang yang hebat yang bisa mengalahkan Steve Jobs, ya. Steve Jobs. Dan kemudian dari penemuan ini dia bisa menghimpun dana miliaran US dollar, ya. Itu terjadi pada waktu sekitar tahun 2000 sekian gitu, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2018 secara diam-diam The Wall Street Journal itu mengadakan investigasi penyelidikan akan apa yang ditemukan oleh Elizabeth Holmes ini dengan Theranosnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Elizabeth Holmes ini semuanya adalah bohong, palsu, Bapak Ibu sekalian, ya. Sumbernya dari mana? Dari egonya, ya, dari egonya, dan dia nggak mau bersusah payah, maka kemudian dia melakukan penipuan, ya. Perusahaannya sempat sampai mencapai ini 10 miliar US dollar, Bapak Ibu sekalian. Itu pada puncak kejayaan dari Theranos ini, ya. Dan sekarang Elizabeth Holmes ini harus mendekam di penjara karena dia sudah dinyatakan bersalah menipu dengan penemuannya dan juga menipu uang orang banyak. Dia dipenjara 11 tahun 3 bulan, ya. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, apa saja yang kalian masing-masing lakukan tidak boleh mementingkan
kepentinganmu sendiri atau menonjolkan dirimu, tetapi utamakanlah setiap saudara seiman daripada kepentinganmu sendiri dan tetap rendah hati. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Yang pertama, bagaimana cara mengendalikan ego kita, bagaimana cara mengendalikan benalu yang bernama ego, yaitu dibutuhkan kerendahan hati, serta kita bersedia dengan tulus melayani Tuhan dan juga melayani sesama, ya. Karena dengan kita melayani Tuhan dan melayani sesama dengan tulus, secara sadar maupun tidak sadar, itu akan membuat ego kita makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, sehingga seperti kata Alkitab, biarlah Tuhan yang semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Kalau Tuhan ditinggikan dari atas muka bumi ini, bukan kita yang ditinggikan, maka akan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, benalu itu bisa bernama dosa, ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya pertumbuhan dosa. Jangan pernah bangga dengan pertumbuhan yang namanya dosa. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak? Yang namanya dosa itu seperti permen, ya, rasanya manis di depannya, ya. Bukan permen, lebih tepat seperti obat itu loh Bapak Ibu sekalian, yang manis di depannya lama-lama kemudian jadinya pahit, ya. Nah, dosa itu Amsal bilang nikmat rasanya, ya. Apalagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Orang Surabaya bilang hauce sencingping, ya. Tapi akhir daripada dosa itu akan membawa kepada maut, membawa kepada kebinasaan. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa dosa itu kekuatannya akan makin dahsyat kalau disembunyikan. Sekali lagi, dosa itu kekuatannya akan makin dahsyat kalau disembunyikan. Tapi dosa itu akan semakin lemah dan tidak ada dayanya kalau dibuka di depan umum, diakui, dan kemudian pelakunya bertobat. Sekali lagi, dosa itu nggak ada sengatnya. Kalau dibuka di depan umum, ya saya salah, ya saya korupsi, ya saya berzina, ya diakui di depan umum dan kemudian saya mengaku bersalah dan saya bertobat. Itu dosa langsung nggak ada sengatnya, nggak ada kuasanya. Daud itu kan begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu dia berzina dengan Batseba. Jadi dosa itu bukan hanya soal berzina Bapak Ibu sekalian, tapi ini salah satunya, ya. Yang namanya dosa itu kan hamartia dalam bahasa Yunaninya, artinya menyimpang dari kehendak Tuhan. Waktu Daud itu jatuh dalam dosa, dia berzina dengan Batseba. Dia tutupi dosanya, ya, dia sembunyikan dosanya. Maka kita lihat, ya, makin kuat, makin dahsyat apa yang dikerjakan. Wih, otaknya Daud langsung kotor banget itu, ya. Dia kemudian bikin rencana yang jahat bahwa nanti yang menghamili Batseba bukan tidak ketahuan kalau saya, tapi nanti yang menghamili ini seolah-olah adalah suaminya sendiri, ya kan? Tapi taktik yang jahat ini nggak berhasil, maka kemudian bikin lagi taktik yang lebih jahat lagi.
yaitu Uria diutus paling depan supaya gampang mati. Ya, itu bukti dosa itu kalau disembunyikan akan makin kuat. Tapi dosa itu kalau diakui dan kemudian ditinggalkan, Amsal 28 ayat 13 berkata, maka Tuhan akan menyayangi dan manusia pun akan menyayangi ya orang yang demikian ini, Bapak Ibu sekalian. Waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan dan dia berkata, iya memang aku bersalah, terima kasih Kamsya, 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 saya sudah ditegur ya, dan kemudian Daud menyesali perbuatannya, dia bertobat. Dalam perjanjian baru Tuhan sendiri bilang begini, ya kan? Kamu tahu nggak Daud itu? Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Bahkan Tuhan bilang gini, bahwa Daud telah melakukan segala kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan bilang begitu? Tuhan bilang begini, begitu Bapak Ibu sekalian, karena ketika ada orang berdosa itu bertobat, Tuhan tidak mau mengingat-ingat lagi dosa, kesalahan, dan kejahatan itu. Jadi kalau kita mengaku dosa bukan buat gagah-gagahan, bukan buat hebat-hebatan, Bapak Ibu sekalian, tapi kita mengaku dosa karena kita nggak mau dosa itu semakin besar dan membawa kita kebinasaan. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan benalu yang bernama dosa? Yang pertama, yaitu harus segera bertobat. Bersama saya ucapkan segera bertobat. 2, 3, segera bertobat ya. Lakukan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Roma pasal 6 ayat Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8, Daud bilang begini. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi benalu yang namanya dosa, yaitu kita harus menjauhi pemicu dosa. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari dari 2 Timotius pasal 2 ayat 22 ya. Jadi kita harus menjauhi pemicu dosa, dan yang tahu pemicu dosa itu adalah diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan tentang benalu yang namanya kebencian. Ya, jangan sampai yang namanya kebencian itu bertumbuh di dalam hidup kita. Ya, pertumbuhan kebencian itu jangan sampai terjadi. Orang Surabaya bilang gini, amit-amit. Kenapa? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya, ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, kebencian itu adalah racun maut yang tumbuh secara perlahan-lahan, tapi itu amat sangat mematikan. Ia membajak hati kita dan membuat hati kita penuh dengan kemarahan dan kepahitan hati. Maka itu Alkitab bilang ya dalam kitab Efesus pasal 4, segala kepahitan itu harus dibuang ya. Jangan sampai kita ini Bapak Ibu sekalian menyimpan dendam,
kebencian atau kepahitan hati. Orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang melukai, menyakitkan, itu akan terus ada di dalam hidup kita. Karena Alkitab bilang besi akan menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mengapa hal ini harus terjadi dan diizinkan oleh Tuhan terjadi? Yaitu untuk mengasah kita, agar supaya kita ini dapat mempraktekkan firman Tuhan yang tersirat dan tertulis, mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita pelajari. Seperti seorang yang belajar kungfu, kalau kita pernah menonton film-film kungfu itu, Bapak Ibu sekalian, atau film-film silat, ya, latihan-latihan di sebuah gunung atau di sebuah tempat, dan kemudian ketika mahir, ya, itu dilepaslah ke lingkungan aslinya, ya, ke masyarakat, dan di situ dia bisa mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh gurunya dan apa yang telah dia pelajari. Nah, Tuhan mau supaya kita itu bukan hanya sekedar jadi pendengar, tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat, membenci itu sama dengan membunuh, ya. Saya tampilkan sebuah nama, Bapak Ibu sekalian, memang sengaja gambarnya tidak saya bikin karena ini adalah sesuatu yang horor, ya. Ini terjadi di tahun 2015, tepatnya tanggal 17 Juni 2015, terjadi di Charleston, South Carolina, yaitu penembakan di sebuah gereja. Ya, pelakunya adalah Dylan Roof, ya. Umurnya masih 21 tahun. Dylan ini seorang pemuda kulit putih, ya. Dia banyak belajar di internet, Bapak Ibu sekalian. Banyak input-input dari internet tentang orang kulit hitam, ya. Sehingga dia benci banget sama orang kulit hitam. Pahit dia sama orang kulit hitam, ya. Padahal dia baru dengar di internet. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan teman-teman yang suka mendukung Jokowi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan media sosial, ya, kan sebentar lagi nih Presiden Republik Indonesia selesai masa tugasnya 20 Oktober 2024, sehingga di media sosial ini Presiden Joko Widodo ini difitnah, dikatakan yang buruk, yang jelek, dan lain sebagainya. Anehnya, beberapa teman saya pendukung Presiden Joko Widodo, ya kan? Sekarang ikut-ikutan, Bapak Ibu sekalian, ya, ikut-ikutan nggak suka dengan Presiden Joko Widodo, ya. Itu lihat pengaruh input akan mempengaruhi output. Kembali kepada Dylan Roof ini, dia baca, dia tambah benci sama orang kulit hitam. Maka kemudian dia datang ke kebaktian, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu itu kebaktiannya nggak besar karena lagi acara Bible Study, ya. Yang hadir waktu itu kurang lebih cuma 16 orang, ya. Dia dengarkan firman Tuhan dan dia baik-baik aja, ya. Dan kemudian selesai firman Tuhan disampaikan, ditembak tuh pendetanya, ditembak, dan kemudian jemaat-jemaatnya ditembak, Bapak Ibu sekalian. Hari itu yang meninggal 10 orang, ya kan? Ditangkaplah dia oleh polisi, dipikir teroris, ya. Ternyata ini bukan perbuatan teroris, tapi perbuatan kebencian, ya. Ditanya sama polisi, kenapa kamu gitu benci? Emang kamu ada masalah? Enggak, saya enggak pernah bermasalah dengan orang kulit hitam. Tapi saya baca itu orang kulit hitam itu begini, begitu, begini, begitu. Sehingga kemudian timbul kebencian dan kemudian terjadi pembunuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita hari ini ya mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin kita ada kebencian dengan pasangan hidup kita, ya mungkin kita ada kebencian dengan orang tua kita, mungkin kita mengalami kebencian dengan anak-anak kita, mungkin kita mengalami kebencian dengan teman sekerja, dengan atasan, atau dengan siapa saja Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sedang mengalami kebencian. Please, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita jangan lagi simpan kebencian itu. Ya, jangan simpan kepahitan hati. Waktu kita tidak menyimpan kebencian dan kepahitan hati itu, yang diuntungkan bukan siapa-siapa. Yang diuntungkan adalah diri kita sendiri. Ayat yang terakhir, Matius pasal 5, ayat 44, Yesus sendiri bilang begini, tetapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa mengendalikan benalu yang bernama kebencian. Yang pertama, Alkitab tadi berkata kepada kita supaya kita memilih untuk mengampuni dan mengasihi. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita berdoa bagi musuh-musuh kita atau bagi orang yang bencekno. Pertanyaannya, apakah sudah kita berdoa bagi orang yang bencekno itu, ya? Kalau sudah berdoa, berdoanya gimana? Berdoa supaya cepat ditabrak mobil atau berdoa diberkati, ya? Nah, Tuhan mau kita itu berdoa bagi musuh kita dengan cara memberkati, dan itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mampu untuk melakukannya, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Jangan izinkan tiga benalu itu Bapak Ibu sekalian bertumbuh di dalam hati kita. Kita harus berani membasminya. Yang pertama yaitu benalu yang bernama ego. Yang kedua, benalu yang bernama dosa, dan yang ketiga, benalu yang bernama kebencian. Mari kita berdoa materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa, sehingga kami semua dapat mengalami pertumbuhan yang baik, yang sehat. Bahkan tahun 2024 ini kami bisa mengalami tuaian besar-besaran, tuaian yang memuliakan nama Tuhan. Baik di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, ekonomi, pekerjaan kami, kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami, karakter kami, Bapa, diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau masuk dalam perjamuan kudus, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.